Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang menjelaskan perumusan tujuan dan kompetensi. Nah, kelompok kami beranggota ke-5 orang. Yang pertama ada Pak Syah, lalu yang kedua ada Mbak Sheila, yang ketiga ada Mbak Aisyah, yang keempat ada Mbak Monica, dan yang kelima ada saya, yaitu Rizky Fatan. Nah, topik pembahasan kali ini dimulai dengan pengertian tujuan pembelajaran hingga bentuk kompetensi. Nah, perencanaan pembelajaran sendiri merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas proses dan hasil belajar. Salah satu komponen krusial dalam perencanaan tersebut adalah perumusan tujuan dan kompetensi pembelajaran. Tujuan pembelajaran berfungsi sebagai arah yang jelas mengenai hasil belajar yang diharapkan. Sedangkan kompetensi menggambarkan kemampuan utuh yang harus dimiliki peserta didik mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu merupakan pernyataan mengenai kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar. Tujuan ini berasal dari kompetensi dasar yang kemudian dirinci menjadi lebih spesifik serta mudah untuk diukur pencapaiannya. Menurut Major di tahun 1997, tujuan pembelajaran harus mencakup perilaku yang dapat diamati dan diukur. Penelitian dalam jurnal pendidikan juga menegaskan bahwa tujuan yang jelas akan mempermudah proses evaluasi dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, fungsi tujuan pembelajaran sendiri ini ada 4. Yang pertama, dia memberikan arah dalam pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang kedua, digunakan sebagai acuan dalam proses evaluasi. Yang ketiga, menjadi dasar dalam menentukan metode dan strategi yang digunakan. Dan yang terakhir, menjadi tolok ukur keberhasilan belajar untuk peserta didik. Oke, yang selanjutnya karakteristik tujuan pembelajaran. Yang pertama, dirumuskan secara jelas dan spesifik. Jadi tujuan pembelajaran ini harus ditulis agar mudah dipahami oleh guru dan juga peserta didik. Lalu yang kedua, berorientasi pada peserta didik. Jadi fokus utama tujuan pembelajaran ini adalah kemampuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, dapat diukur hasilnya. Nah, tujuan pembelajaran ini dapat diukur seperti dengan tugas, tes, maupun praktek. Lalu yang keempat, selaras dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Jadi tujuan pembelajaran ini harus sesuai atau selaras dengan KD dan juga capaian pembelajaran agar sesuai. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja operasional. Contohnya seperti menjelaskan, menganalisis, menghitung, dan juga menyusun. Selanjutnya, taksonomi Bloom dalam tujuan. Jadi pada tahun 1956, Bloom dan juga kawan-kawannya menyusun taksonomi atau klasifikasi tujuan dari belajar menjadi 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif, pengetahuan. Yang kedua, afektif, sikap. Dan yang terakhir, psikomotor, keterampilan. Namun, hingga saat ini mereka hanya bisa mengembangkan 2 ranah saja, ranah kognitif dan juga afektif. Ranah psikomotor dikembangkan oleh orang lain, yakni Simpson dan juga Harrow. Nah, taksonomi ini membantu guru untuk menyusun pembelajaran agar tujuan pembelajaran, materi, dan juga penilaian menjadi lebih tersusun. Selanjutnya, taksonomi tujuan kognitif. Nah, jadi di ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan intelektual, seperti mengingat, memahami, dan juga memecahkan masalah. Di ranah ini memiliki 6 tingkat. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, penerapan. Keempat, analisis. Kelima, sintetis. Dan yang keenam, evaluasi. Nah, jadi setiap tingkat ini bertahap. Jadi peserta didik harus menguasai tingkat dasarnya terlebih dahulu sebelum ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, taksonomi ini digunakan untuk menyusun evaluasi belajar, untuk menentukan bentuk soal dan juga penilaian yang sesuai. Oke, selanjutnya level-level pada taksonomi tujuan kognitif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada 6. Yang pertama, C1, pengetahuan. Nah, pengetahuan ini meliputi perilaku-perilaku yang menekankan pada mengingat seperti mengingat ide, peristiwa, maupun fenomena. Nah, contohnya kita tadi di kelas pelajaran matematika, belajar tentang rumus-rumus. Nah, siswa ini masih dapat mengingat rumus-rumus yang telah diajarkan oleh guru. Selanjutnya yang kedua, C2, pemahaman. Nah, pemahaman ini meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan, dan mengeksplorasi konsep dengan menggunakan kata-kata atau simbol lain yang telah dipilihnya sendiri. Jadi, siswa dapat memahami dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Lalu yang ketiga, C3, penerapan.
Nah, penerapan meliputi penggunaan konsep atau ide, prinsip, atau teori, atau prosedur, metode yang telah dipahami. Nah, contohnya tadi di kelas kita sudah belajar mengenai rumus matematika. Nah, itu diterapkan dalam soal-soal yang telah diberikan oleh guru. Lalu yang keempat, C4, analisis. Nah, analisis meliputi perilaku menjabarkan atau menguraikan konsep menjadi bagian-bagian yang lebih rinci dan menjelaskan keterkaitan dengan hubungan antar bagian-bagian. Semisalnya kita belajar bahasa Indonesia. Nah, ada suatu cerita atau paragraf. Nah, kita disuruh menganalisis mana bagian dari inti paragraf tersebut. Itu bagian dari analisis. Selanjutnya C5, sintesis. Nah, sintesis ini berkenaan dengan kemampuan menyatukan bagian-bagian secara terintegrasi menjadi suatu bentuk tertentu yang semula belum ada. Seperti praktek. Nah, contohnya kita disuruh praktek untuk membuat paragraf ataupun untuk membuat video pembelajaran. Oke, yang selanjutnya C6, evaluasi. Nah, evaluasi ini berarti memberikan penilaian atau judgement tentang nilai atau value untuk maksud tertentu. Semisalnya di kelas ada teman sedang presentasi. Nah, kita dapat memberikan pendapat kita ataupun menilai hasil presentasi dari teman-teman tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang taksonomi tujuan afektif. Taksonomi afektif dikembangkan oleh Krathwohl, Bloom, dan Masia pada tahun 1964. Fokus utama dari taksonomi ini adalah sikap, nilai, perasaan, dan perilaku seseorang dalam proses pembelajaran. Jadi, bukan hanya kemampuan berpikir saja yang dinilai, tetapi juga bagaimana peserta didik menerima nilai, menunjukkan sikap, hingga menjadikan nilai tersebut sebagai bagian dari kepribadiannya. Taksonomi ini menggambarkan proses seseorang dalam mengenal, menerima, dan menerapkan suatu nilai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengelompokan tujuan afektif. Tahap pertama adalah receiving atau penerimaan. Pada tahap ini, peserta didik mulai sadar dan memperhatikan suatu stimulus atau informasi yang diberikan. Sikap yang terlihat masih sederhana, misalnya mendengarkan penjelasan dosen, memperhatikan materi, atau menunjukkan minat terhadap pembelajaran. Intinya, peserta didik belum banyak bertindak, tetapi sudah memiliki kemauan untuk menerima dan memperhatikan. Tahap kedua yaitu responding atau pemberian respon. Di tahap ini, peserta didik tidak hanya memperhatikan, tetapi juga mulai memberikan tanggapan terhadap pembelajaran. Misalnya, aktif bertanya, ikut diskusi, menjawab pertanyaan, atau mengikuti kegiatan dengan sukarela. Jadi, peserta didik mulai menunjukkan keterlibatan secara aktif terhadap nilai atau pembelajaran yang diterima. Selanjutnya ada valuing atau penghargaan terhadap nilai. Pada tahap ini, seseorang mulai percaya bahwa suatu nilai itu penting dan layak diterapkan. Nilai tersebut kemudian terlihat dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya, seperti menghargai pendapat orang lain, bersikap jujur, atau disiplin tanpa harus dipaksa. Nilai tersebut biasanya dipengaruhi oleh lingkungan seperti keluarga, teman, maupun pendidikan. Tahap berikutnya adalah organizing atau pengorganisasian. Di tahap ini, seseorang mulai menyusun berbagai nilai yang dimiliki menjadi suatu sistem yang lebih teratur. Ia juga mulai menentukan nilai mana yang dianggap paling penting untuk dijadikan pedoman dalam bertindak. Artinya, peserta didik sudah mampu menyesuaikan dan menghubungkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya. Tahap terakhir adalah characterization atau pengalaman. Pada tahap ini, nilai yang dipelajari sudah benar-benar melekat dalam diri seseorang dan tercermin dalam perilaku sehari-hari secara konsisten. Nilai tersebut tidak lagi dilakukan karena aturan atau paksaan, tetapi sudah menjadi bagian dari karakter dan prinsip hidupnya. Misalnya, seseorang yang selalu disiplin, bertanggung jawab, dan jujur dalam berbagai situasi. Jadi, tahap ini menunjukkan bahwa nilai yang dipelajari telah menjadi bagian dari kepribadian peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai taksonomi tujuan psikomotor. Yang pertama meniru atau limitation, di mana tujuan pembelajaran pada tingkat ini mengharapkan peserta didik ini dapat meniru suatu perilaku yang telah dilihatnya. Lalu yang kedua manipulasi atau manipulation, di mana pada tahapan ini
Peserta didik melakukan tindakan tanpa bantuan visual hanya berdasarkan instruksi tertulis maupun secara verbal. Lalu yang ketiga, ketetapan gerakan atau precision, di mana pada tahapan ini peserta didik mampu melakukan tindakan tanpa contoh atau petunjuk, baik itu dengan lancar, tepat, dan juga akurat. Lalu yang keempat, artikulasi atau articulation, di mana pada tingkatan ini, peserta didik ini dapat diharapkan untuk menunjukkan serangkaian gerakan yang akurat, urutannya juga benar, dan kecepatan yang tepat. Lalu yang kelima, naturalisasi atau naturalization, di mana pada tahapan ini, peserta didik melakukan gerakan secara otomatis dan spontan tanpa perlu memikirkan cara atau urutannya lagi. Nah, adapun komponen tujuan pembelajaran. Nah, dalam menyusun tujuan pembelajaran, biasanya digunakan unsur ABCD, yaitu yang meliputi audiens atau sasaran peserta didik. Yang kedua, behavior, yaitu perilaku atau kemampuan yang diharapkan. Condition atau kondisi atau situasi saat pembelajaran berlangsung. Degree, yaitu tingkatan pencapaian yang diharapkan. Nah, di sini saya punya contoh dari perumusan tujuan pembelajaran. Jadi posisinya ini seorang dosen ini memberikan gambar dan juga bahan dan alat-alat. Jadi poin pertama ini masuk ke C, yaitu kondisi. Lalu selanjutnya mahasiswa jurusan bangunan Fakultas Teknik UNY. Nah, di sini mahasiswa jurusan ini masuk ke poin A, yaitu audiens. Lalu yang ketiga, dapat membuat sebuah kusen pintu yang harus selesai. Nah, di sini tuh perilaku dari mahasiswa jurusan ini tuh harus bisa membuat kusen pintu yang harus selesai dalam waktu 180 menit dan hasilnya memenuhi standar industri. Nah, di sini masuk ke poin D, yaitu degree atau tingkatan pencapaian, di mana harapannya setelah diberikan gambar, bahan, dan juga alat-alat ini, mahasiswa jurusan bangunan Fakultas Teknik UNY ini dapat membuat sebuah kusen pintu yang harus selesai dalam waktu 180 menit dan hasilnya ini dapat memenuhi standar industri. Baik, selanjutnya yaitu kompetensi. Nah, pengertian kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi ini menjadi landasan utama dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kompetensi mampu meningkatkan kesiapan peserta didik dalam menghadapi dunia kerja dan kehidupan nyata. Selanjutnya adalah aspek kompetensi. Aspek kompetensi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kognitif atau pengetahuan. Ini berkaitan dengan kemampuan berpikir seperti memahami, menganalisis, hingga mengevaluasi suatu materi. Yang kedua yaitu psikomotor atau keterampilan. Ini berhubungan dengan kemampuan praktik atau melakukan suatu kegiatan secara langsung. Dan yang terakhir yaitu afektif atau sikap. Ini mencakup sikap, nilai, dan karakter yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Lalu yang berikutnya ada beberapa fungsi kompetensi, yaitu menjadi pedoman utama dalam proses pembelajaran, sebagai dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi serta aktivitas pembelajaran, dan menjadi standar dalam penilaian hasil belajar. Lalu ada bentuk kompetensi. Nah, dalam pembelajaran berbasis kompetensi, terdapat 3 jenis kompetensi yang saling berkaitan, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan capaian pembelajaran. Kompetensi inti bersifat umum dan menjadi arah utama pembelajaran, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan operasional sebagai acuan penyusunan tujuan dan kegiatan pembelajaran. Sedangkan capaian pembelajaran adalah hasil akhir yang harus dicapai peserta didik dalam suatu fase. Ketiganya membentuk satu kesatuan, kompetensi ini sebagai arah, kompetensi dasar sebagai langkah, dan capaian pembelajaran sebagai hasil akhir. Maka, kesimpulan yang kita dapatkan pada pagi hari ini yaitu tujuan pembelajaran dan kompetensi memiliki hubungan yang erat. Kompetensi berperan sebagai dasar, sedangkan tujuan pembelajaran merupakan penjabaran yang lebih rinci dan terukur. Keduanya memang perlu disusun secara selaras supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang optimal. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.